Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam belajar tematik. Tema keempat yaitu sehat itu penting. Subtema ketiga yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Perhatikan gambar berikut. Lari pagi baik untuk kesehatan. Selain untuk memperoleh udara segar, lari pagi juga dapat menguatkan jantung dan melancarkan peredaran darah. Apakah kamu pernah melakukan lari pagi bersama keluargamu? Bagaimana caramu memelihara kesehatan organ peredaran darah? Baik, kali ini Bu Ana akan mencoba menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Berolahraga dapat menghindarkan kita dari berbagai macam gangguan kesehatan. Salah satunya gangguan kesehatan organ peredaran darah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang macam-macam gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia dapat dicegah. Organ peredaran darah di dalam tubuh kita dapat dijaga kesehatannya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu beristirahat cukup. Tidur yang cukup membuat detak jantung menjadi teratur. Dan cara yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Berolahraga teratur dapat melancarkan aliran darah. Contohnya senam, lari pagi, bersepeda, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu membiasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Dan yang keempat yaitu melakukan rekreasi. Berekreasi tidak harus bepergian keluar kota. Membaca buku, bermain, bersantai di rumah juga merupakan contoh sederhana dari rekreasi. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Perhatikan pantun berikut. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, mengidentifikasi pantun dapat dilakukan dengan cara mengamati dan memahami bagian-bagian pantun tersebut. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah baris. Jumlah baris pada pantun di atas ada 4 ya. Kemudian yang kedua yaitu suku kata pada setiap baris. Contohnya pada baris pertama terdapat 10 suku kata. Pada baris kedua terdapat 11 suku kata, dan baris ketiga terdapat 9 suku kata, dan baris keempat terdapat 9 suku kata juga. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah kata dalam baris. Contohnya pada baris pertama terdapat 5 kata, dan seterusnya sampai baris keempat. Kemudian yang keempat yaitu baris yang menunjukkan sampiran. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu baris pertama dan kedua. Selanjutnya baris yang menunjukkan isi. Baris yang menunjukkan isi yaitu baris ketiga dan keempat. Selanjutnya jenis pantun. Pantun di atas ini jenisnya adalah pantun nasihat. Sedangkan sajaknya yaitu bersajak AB-AB. Amanat yang disampaikan dari pantun di atas adalah kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Selanjutnya kita akan membuat pantun berdasarkan gambar. Berikut adalah langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar. Yang pertama yaitu cermatilah gambar sebaik mungkin. Yang kedua, tentukan tema gambar terlebih dahulu, lalu tentukan tema pantun. Pastikan gambar dan tema pantun yang kamu buat sesuai. Yang ketiga, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Buatlah pantun yang berisi amanat. Dan yang keempat,
Buatlah sampiran mengikuti sajak pada bagian isi. Yang kelima, bacalah sekali lagi pantun yang kamu buat. Pantun akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut dapatlah dibuat pantun. Contohnya, yang pertama, memang enak es biji selasih, boleh diminum setelah makan. Bekerja sama tanpa pilih kasih, itulah wujud dari persatuan. Contoh yang kedua, air putih di dalam tempayan, jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti, pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Selanjutnya kita akan membuat gambar berdasarkan cerita. Cergam adalah kependekan atau akronim dari cerita bergambar. Artinya, pada cerita yang ditulis diperjelas dengan gambar atau ilustrasi pelengkap. Nah, langkah-langkah untuk membuat gambar pada cergam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari isi cerita. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Yang keempat, menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Yang kelima, membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Baik, cukup sekian dari Bu Ana. Bu Ana ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat dari Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.